Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perspektif teoritis dari doktrin kebijakan publik atau ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rian Fadoli, rekan saya Triswandini, Lia Isabella Yudhistira Hajar, Muhammad Panji Rakasiwi, Leli Yuslita Mirana, Vika Medita, dan Ayu Dewi Chandra Kirana. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai moralitas dan norma masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam doktrin kebijakan publik ada yang dikenal dengan moralitas dan norma masyarakat. Moralitas dan norma masyarakat menjadi salah satu aspek penting di dalam adanya doktrin kebijakan publik. Sebuah studi kasus mengatakan bahwa moralitas dan norma masyarakat dapat menghasilkan wawasan-wawasan ke dalam doktrin kebijakan publik itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya tentu tidak mengurangi daripada doktrin kebijakan publik itu sendiri sebagai salah satu aspek utamanya. Di Indre McCartney, 53 doktrin kebijakan publik dipanggil untuk menolak pengakuan adanya perintah asing yang mengharuskan terdakwa membayar nafkah kepada anak di luar periode minoritas anak. Berdasarkan dengan aturan bahasa Inggris yang ditetapkan hukum keluarga yang menolak pengakuan hak-hak permanen dan ibu perawan tua mereka. Dewan Bangsawan Inggris menyatakan bahwa negara-negara beradab menyesal transaksi tersebut di atas perkawinan nyaman sebagai tidak dapat dipertahankan secara moral dalam kasus perkawinan warga negara Belgia dengan warga negara Inggris. Norma masyarakat mandiri. Pertimbangan kebijakan publik yang diajukan oleh pengadilan merupakan mereka yang tidak berasal dari norma-norma moral universal, tetapi dinyatakan oleh pengadilan sebagai norma dan kepentingan masyarakat yang layak dilindungi. Menurut negara, peradilan terutama di Intercontinental Hotel Corp v. Golden menyatakan bahwa norma-norma moral masyarakat tidak berasal dari undang-undang atau hukum umum, tetapi dari penilaian hakim terhadap sentimen moral yang berlaku saat itu. Dalam pertimbangan moral, pengadilan harus mempertimbangkan norma ini dengan prinsip kerugian, dan tidak ada lagi seperti halnya adanya kebijakan pemerintah yang jelas dalam mendukung atau melawan norma yang ingin diterapkan hakim dalam kebijakan publik. Doktrin dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai bukti norma kebijakan publik. Ringkasan tinjauan kasus hukum. Dari tinjauan kasus hukum sebelumnya, hakim telah menerapkan berbagai jenis norma di bawah doktrin yang dalam penerapannya tidak terbatas pada konteks khusus. Sebagai konsekuensi dari berbagai pertimbangan yang berpotensi tak terbatas, di bawah doktrin kebijakan publik, pengadilan memiliki sedikit paduan untuk membatasi pelaksanaan kebijakan mereka di bawah doktrin. Membenarkan pengakuan keputusan dan hukum asing. Sebuah titik penting tentang prinsip-prinsip yang mendasari pengakuan penilaian asing dan hukum di common law adalah prinsip teritorial. Prinsip teritorial memungkinkan hukum asing dapat menguntungkan kepentingan orang asing di atas kepentingan masyarakat asli. Sederhananya, hak pribadi melekat pada perilaku manusia pada waktu dan tempat tertentu sebagai pelindung hak seseorang di bawah hukum yang berlaku untuk orang tersebut. Dengan demikian, ketika kita mengakui hak ini, itu tidak menciptakan hak-hak baru, tetapi hanya mengakui hak pribadi yang diberikan oleh hukum asing. Namun, teori ini telah mendapat banyak kritik yang signifikan. Kemudian, teori lain yang terus diterima adalah teori kewajiban. Sederhananya, teori kewajiban menyatakan bahwa jika ada hubungan yang sesuai antara pengadilan asing dan seseorang yang dijatuhi putusan, yaitu pengadilan asing memiliki yurisdiksi internasional atas terdakwa. Ini menimbulkan kewajiban bagi tergugat untuk membayar jumlah tertentu, dan kewajiban ini harus diakui. Selanjutnya, membenarkan doktrin kebijakan publik. Terdapat dua prinsip membenarkan kebijakan publik. Prinsip pertama ialah doktrin kebijakan publik dalam norma keadilan universal, di mana jika seseorang menerima pengakuan terhadap keputusan dan hukuman asing, maka akan diikat dengan norma yang mendukung penyelesaian sekitar demi kepentingan keadilan serta nilai moral yang mendasar tidak boleh dipaksakan dimanapun dalam komunitas bangsa.
Kemudian prinsip yang kedua yaitu norma moral masyarakat yang baik, di mana norma ini merupakan pengakuan atas kedaulatan masing-masing negara meskipun mereka berada dalam kerangka kerja internasional. Dalam norma ini, hakim mengacu pada norma komunitas yang baik dalam undang-undang dan mempunyai wewenang untuk melindungi kepentingan institusi komunitas mereka sendiri melalui doktrin kebijakan publik. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi praktis penerapan doktrin kebijakan publik. Dalam mengkaji norma yang terkandung dalam doktrin kebijakan publik, selain memberikan dasar teoritis, juga memberikan kemudahan dalam praktik pengadilan. Jika terjadi suatu pelanggaran prinsip-prinsip dalam doktrin kebijakan publik, dapat dikaji dengan teori relativitas publik. Maksud dari teori relativitas publik adalah mengkaji seberapa serius atau kedekatan suatu pelanggaran dengan masyarakat internasional. Jika suatu pelanggaran tersebut merupakan prinsip yang bersifat universal, yaitu prinsip yang dianut oleh banyak negara, maka peradilan akan lebih mudah untuk menggunakan kebijakan publik karena pihak yang bersengketa sama-sama menganut prinsip-prinsip tersebut. Terdapat dua cara yang direkomendasikan oleh jurnal yang kami kaji dalam menyempurnakan penerapan doktrin kebijakan publik. Yang pertama yaitu teori relativitas publik, di mana terkait cara merelativitas norma, bahwa dalam konsensus tentang norma secara umum tidak semata-mata sederajat dengan konsensus norma dalam tingkatan nasional, tetapi sangat konklusif tergantung pada perkara. Misalnya dalam norma moral yang bersifat universal dan berdasar pada hukum alam maupun hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan hukum alam tidak bisa terikat dengan konsensus sehingga negara manapun berlaku sama. Yang kedua yaitu konsep kedekatan, yaitu mengenai kajian atas analisis kedekatan sebagai acuan apakah hukum asing dapat diterima atau tidak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Dengan kebijakan publik yang dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dapat menjadi perlindungan hukum atau legitimasi dari komunitas yang berkepentingan dan juga institusi terkait. Pada prakteknya terkadang institusi masyarakat dengan masyarakat sendiri tidak sejalan. Misalnya dalam norma masyarakat yang mandiri, di mana keyakinan moral bersifat kolektif dari masyarakat, sedangkan moral masyarakat sendiri dapat tergerus. Hal ini wajar-wajar saja dalam praktek peradilan, di mana hakim juga bebas untuk menyatakan nilai-nilai dan norma yang ia yakini untuk menolak hukum asing. Maka dari itu, perlu dibatasinya kebebasan hakim yang sedemikian agar lembaga maupun instansi masyarakat tetap berfungsi dengan baik.